gampang toh nyeting Cisco Catalyst sih gampang aja. Telnet. Jadi kode di Cisco itu gitu. Iya, sepengetahuan saya kayak gitu. Aneh joget-joget neng beri loh das. Keren ya. Kena solder. Kena solder. Sikile kena solder. Aduh lur, info terbaru lur, ternyata mau rak kabel sih. Saya kadung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Emarga lagi kawan. Kok angel fokusnya ya kayak kamera gitu. Ya, malam ini kita mau mencoba untuk mengganti switch. Jadi di sini kita sedang berada di servernya Wifipedia. Di sini sudah berkumpul banyak teman-teman semuanya untuk membantu kita untuk mengganti switch hub. Kemarin kita punya permasalahannya sudah kita cari-cari dan ternyata kita sudah curiga settingan sudah benar, terus kemudian router semuanya benar, ternyata ada kemungkinan besar kendala kita berada di switch hub. Jadi teman-teman semuanya silakan dicek jaringannya, siapa tahu terkendala ternyata itu switch hubnya. Jadi switch hub itu punya switch capacity. Dan di sini kita sampai mengakali switch capacity dengan paralel switch sebanyak 1, 2, 3 switch. 2, 3 switch dan switch tersebut ternyata masih belum kuat. Akhirnya kita mau mengganti switchnya. Kita ganti dengan satu switch managed yaitu Cisco Catalyst. Ini sesuai yang teman-teman request semuanya. Mas Nanang coba nyeting Cisco lah. Kita belajar bersama-sama kawanku di sini. Kebetulan teman-teman saya juga ada di sini dan kita kedatangan sebuah gear baru yaitu Catalyst 2960 SL. Jadi dia 29 S series. Dia punya 48 port, 4 SFP, 2 konsol dan juga satu managed, satu port USB juga di sini ada. Cisco ini untuk yang tipe ini itu dia harga aslinya barunya di angka 35 juta. Tapi karena dia sudah discontinue dan ini switch seri lama, ini kayaknya di sekitar 2,5 juta kita beli. Dan nanti rencananya semuanya akan kita ganti karena si Cisco Catalyst ini dia punya switch capacity yang besar. Berapa Mas Agus? 176 gigabit. Jadi nanti saya dibantu teman-teman untuk mengkonfigurasi si Cisco ini. Nanti teman-teman juga bisa belajar gratis. Biasanya sinau Cisco kan bayar, sini kayaknya gratis. Soalnya sinau gue ya gratis. Jadi saya menyebarkan ilmunya juga gratis. Tapi di sini karena ini Cisco ya, jadi ini bukan switch sembarangan. Kalau Cisco kita mengkonfigurasinya itu harus menggunakan yang namanya kabel konsol. Jadi kabel konsol ini dia itu ujungnya RJ45, terus dia di satu sisinya USB. Jadi ini untuk mengkonfigurasi si routernya. Anda tidak bisa mengkonfigurasi seperti switch biasa. Jadi kita harus menggunakan port konsol yang ada di Cisco Catalyst ini. Tak duduhkan cara mengkonfigurasinya tipis-tipis ya kawan. Gas kan. Setting di aku Gus, kowe sing nyeting, aku sing menjelaskan. Ngono apa ya? Oke, di sini kita akan coba mengkonfigurasi Cisco Catalyst-nya. Banyak orang nggak mau pakai Cisco ini karena memang konfigurasinya itu sangat susah sekali. Dibutuhkan keahlian khusus dan dibutuhkan kemampuan jaringan yang cukup tinggi dan Anda harus paham basic-basic Linux lah ya, karena sistem kerjanya kayak Linux ya. Dan ini saya dibantu Mas Agus untuk menjadi operatornya. Nanti kita akan coba konfigurasi bareng-bareng dan ini konfigurasi Cisco Catalyst ini juga dengan reviewnya bisa tonton di channel Wifipedia. Videonya yang ini nanti silakan ditonton saja di situ. Kita sudah bahas secara intens di Wifipedia. Nah, untuk yang bertanya teman-teman ISP-nya apa? ISP-nya adalah ini nih. Dari PT Dani Suara. Jadi itu dedicated ya untuk yang kita pakai. Apa sih? Jadi kita pakai internet dedicated. Jadi untuk yang tanya ISP, DM Instagram ISP-nya apa Mas? ISP-nya ini. ISP-nya kita speed testkan untuk teman-teman semuanya. Dan sekarang kita akan coba untuk masukkan ke server kita. Dan ini nanti kita mau untuk 2 ISP dan juga 2 jalur distribusi dengan VLAN yang nantinya kita tentukan. Dan sekarang kita akan coba konfigurasinya. Cisco-nya sudah nyala. Untuk booting dia butuh waktu 3 menit. Jadi booting dari ini lama banget ya Mas? Iya, lama banget. Lama banget. Rata-rata Cisco memang di 3 menit. 3 menit. Ciri-cirinya kalau dia sudah siap ready dikonfigurasi, ini lampunya 2 LED-nya menyala. Dan sekarang kita akan coba konfigurasi. Di sini saya pakai MacBook. Untuk jenengan kalau misalkan mau pakai Windows, caranya mungkin ada dengan menggunakan putih. Insya Allah saya carikan lah ya. Kalau kita pakainya MacBook, delalah ya. Jadi ini port konsolnya kita harus tancapkan dulu di Mac-nya supaya dia terbaca drivernya ya. Nah, ini kita buka terminal dulu ya. Buka terminal dulu Mas Agus. Kita ketikkan ls /dev
bintang USB bintang. Nah, ini kalau di MacBook kita enter. Nah, di sini akan terbaca dev USB serial AH05LHW0. Ini adalah driver dari si konsol kita yang kita miliki ini. Coba sekali lagi kita cabut. Nah, coba di enter lagi. Nah, nggak ada. Berarti benar-benar ini adalah serial yang ini. Silakan di enter lagi Mas Agus. Dan muncul. Kita akan coba masukkan screen ini di copy. Ini yang TTY ya. Waduh, aku serak iso MacBook. Piye carane ngopi? Aku ora tahu. Oh ngono aja. Carane ngono coy. Salin. Oh, salin paste. Kita tempel command V. Terus kita kasih bitrate-nya. Bitrate-nya 9600 nih kecepatan write-nya lah. Ini udah bisa tinggal colokkan ke konsol, Mas. Tinggal colokkan ke konsol. Jadi kita tinggal colokkan ke konsol. Bisa. Nyeting Cisco itu gampang aslinya. Oke, setelah tercolok kita enter. Nah, dia terbaca. Ini kita sudah masuk ke sistem Cisco-nya. Pertama ini ada apa Mas Agus ini? Ini konfigurasi default-nya. Konfigurasi default-nya. Jadi kita harus pilih yes apa no ini? Kita no aja. Kita no saja. Enter. Kemudian kita masuk ke user mode. User mode. Jadi jenengan yang tidak paham dengan Cisco ini, dia sama persis seperti SwitchHub Ruiji. Di dalamnya hanya ada dua konfigurasi itu, ses dan juga terang, ya kan? Jadi kan biasanya ada kan SwitchHub yang tag untaked, terus kemudian taked. Nah, ini dia cuma dua, akses sama terang saja. Ini ya. Brandanya ya. Brandanya ini nanti bisa dikonfigurasi. Nah, ini dia pakainya enter pakai terminal gitu. Iya. Nggak punya GUI dia. Kalau mau masuk ke user mode kita bisa ketik enable kayak gini. Enable, enter. Dia masuk ke user mode. Terus nanti ada privilege mode. Privilege mode. Bisa untuk mengkonfigurasi ini interface-nya. Nah, jadi di user mode itu dia hanya melihat interface-nya saja. Kalau di privilege mode kita bisa mengkonfigurasi interface-nya. Jadi privilege itu yang namanya privilege ya, itu adalah super user istilahnya kalau di Linux. Sekarang kita coba ngapain dulu ini kita ini mau diapakan dulu ini? Ini kita mau bikin VLAN dulu ya kali. 20, 30, 40, 50. 2 untuk distribusi, 2 untuk ISP. Oke. Gitu ya? Berarti kita masuk ke privilege mode. Privilege mode dulu. Kita akan bikin VLAN dulu. Kita pakai conft. Kita conft itu singkatan Mas dari konfigur terminal. Konfigur terminal kawan. Nah, gitu. Muridku sangat. Kalau misalkan teman-teman nggak paham terminalnya, komen-komennya, sintaknya seperti apa, jenengan itu bisa ada modulnya nanti kita sertakan di bawah untuk Cisco Catalyst ini. Dan kalau misalkan di terminal jenengan bisa help pakai bintang. Ini tanda tanya. Shift ini tanda tanya. Shift tanda tanya di enter, nanti dia akan keluar komen-komen apa yang teman-teman bisa lakukan di Cisco Catalyst ini. Jadi Anda yang belajar Cisco dari Cisco pakai tracer, Anda itu belum tentu tahu port konsolnya itu seperti apa. Jadi langsung beli interface-nya aja untuk belajar ya. Kita mau bikin VLAN. Bikin VLAN berapa? VLAN 20. VLAN 20. Nah, ini udah bikin VLAN 20 udah ini jadi. Berarti langsung jadi ya. Kita langsung jadi VLAN 20, VLAN 30. VLAN 30. Enter. VLAN 40. Sorry. Enter. VLAN 50. Enter. Berarti ini sudah ada jadi VLAN-nya. Oke. Nah, ini kan kita sudah bikin VLAN nih, tapi belum masuk ke interface-nya ya. Berarti belum mau kita tempatkan ya. Ini rencana nih. Udah ya? Enggak, motor. Dulu bisa. Kita lihat VLAN yang sudah terbuat ya. Iya, kita lihat. Komennya kita exit dulu karena ini masih berada di privilege mode. Jadi dia harus di user mode untuk melihat interface-nya. Kita ketik show VLAN brief. Enter dan lihat. Nah, ada VLAN 20, VLAN 30, 40, 50. Artinya VLAN kita sudah berhasil terbuat. Gampang toh. Ini sudah iso iki lho nyeting Cisco ya awal. Di rencananya kita mau terang ke Mikrotik itu di Ether 1 ya. Nanti kita terang di Ether 1. VLAN 20 ini untuk ISP 1, VLAN 30 ini untuk ISP 2. Berarti kita akan masukkan VLAN 20 ini ke port Ethernet nomor 2 rencananya ya. Bisa?
Kita Bisa. langsung masukkan komennya saja Mas Agus apa ini? Kita ke Conste lagi. Conste lagi, kita interface GI 1/0/2. Nah, ini apa maksudnya? INT ini apa? INT itu interface GI 1. gigabit 1/0 port kedua. Nah, ini berarti kodenya Kodenya di ya. Cisco itu GI itu untuk interface Ethernetnya ya. Ya, Ethernet yang gigabit. Ethernet yang gigabit dan ini semuanya gigabit. Gigabit semua. Gigabit semuanya. Jadi Kalau apa fast Ethernet itu FE. FE. Jadi itu Ya. diingat-ingat. Jadi kalau gigabit interface-nya GI 1/0 ini sudah rumusnya seperti itu. Ya, Dua ini adalah interface-nya. Jadi Ya. interface-nya adalah Ethernet nomor 2. Ya. Nah, kita enter. Kita enter. Nah, ini sudah masuk. Kita kasih VLAN 20. VLAN 20. Kita modenya berarti akses ya. Ya, kita switch port mode akses. Kita enter aja. Nah, Terus kita kasih VLAN. nah, switch Port akses akses VLAN 20. 20. Jadi Enter. Mas Agus tadi cepat sekali mengetikkannya, itu dia pakai yang namanya tab. Jadi Ya. misalkan SW seperti ini, switch SW, dia tahu ketika kita tab dia langsung Ya. nulis switch port, komen yang ada. Ini berarti dia sudah masuk ke interface nomor 2 ya, VLAN 20 ya. Ya, VLAN 20. Sekarang kita VLAN 30 kita VLAN, masukkan. masukkan INT INT G0/0 yang ke G1 G1, dong. sorry. G1/0/3. 3. Ini berarti masuk ke interface 3. Kita mau switch port. Modenya akses. Mode akses, switch port, akses, VLAN VLAN 30. 30. Betul. Udah. Untuk teman-teman yang nggak tahu, akses itu adalah antekit. Kalau di VLAN akses itu adalah antekit. Kalau di Ya. Cisco, di Ruiji, di berbagai macam switch yang menggunakan akses dan terang, akses itu antekit. Istilahnya begitu. Ini sudah masuk berarti tinggal kita lanjutkan saja. Lanjut ke interface Interface G1/0/4. Nah, ini karena ini untuk jalur distribusi, jadi pengennya ini mendistribusikan ke port rencananya berapa ya? Port berapa? Ke port 4 sampai 12 sih. Port 4 sampai 12. Berarti kita pakai range. Range boleh. Pakai range port 4 sampai 12. Nanti dengan kode INT range G104 sampai 12 dia akan mengkonfigurasi dari Ethernet 4 sampai 12. Enter Mas Agus. Enter. Siap. Setelah itu kita Nah, VLAN ini dia komennya berbeda ya. Jadi ya, config if range. gitu. Deal. Oke, kita akan konfigurasi ke mode akses. Ya, switch port mode akses. Akses. Nah, enter Jadi kita aja. akan untick it. Oke, kemudian kita Terus masukkan kita switch port akses VLAN berapa? 40. 40 ya berarti ya. Ya, 40. Kita enter. Enter. Nah, ini nanti kita cek ya, apakah konfigurasi kita benar ya. Kita berarti Ya. untuk yang 50 Mas Agus. Untuk yang 50 berarti range juga. range Kita pakai berapa? range juga. Ini untuk jalur distribusi di port Ethernet 13 sampai 24 mungkin ya. 13 sampai 24. Ini ya, 13 sampai 24. Oke, INT GI1/0/11. 13 sampai 24. Sorry, ini kurang range. Nah, range betul. Kadang-kadang ini ngono iki. Iya, enggak apa-apa. GI1 Nol, 0 sudah benar. ya sudah kita enter. Nah, tinggal Switch port mode akses. Enter. Enter. Switch port akses Akses. VLAN VLAN-nya 50. 50. Oke. Kita enter. aja. Nah, sudah. Sudah selesai. Kita boleh cek. Cek semuanya. Kita boleh cek apakah sudah benar konfigurasi kita. Berarti kita exit ke user mode dulu. User mode oke. Kita show run aja. Show run. Show run. Nah, di sini enter. Nah, jadi bisa lihat nih. Jadi interface gigabit Ether 1 ini kosong ya. Ya. Interface 1 ini nanti kita jadikan terang. Ya. Terus kemudian Ether 2 ini VLAN 20, Ether 3 VLAN 30, Ether 4, VLAN 4 40, VLAN 5 40, 40 VLAN 60. 6 ini sampai 12 tadi. Sampai tadi berapa ya? Sampai 12. 12 ya, ini udah benar. Nah, sampai 12. Sampai 12. 13-nya VLAN 50. Gampang toh, nyeting Cisco Catalyst sih gampang aja. Sampai 24 toh ya. Yeah. 250, 267 karena belum kita konfigurasi. Karena Yeah. kita hanya membutuhkan port sejumlah itu untuk distribusi VLAN-nya. Jadi lainnya kita anggurkan saja.
Berikutnya kita ngapain ini? Bikin terangnya kali. Terangnya di Ether 1. Ya betul sekali. Berarti kita butuh ngeterang VLAN 20, 30, 40, 50 ke Ether 1. Oke, caranya? Caranya kita masuk privilege mode lagi. Privilege mode lagi, conf T. Terus kita ketik interface GI1/0/1. Kita masuk aja. Kita switch spot mode terang. Modenya terang. Tadi kan modenya terang. Akses. Ya, ini kita modenya terang. Enter. Terus switch spot terang. Terus gini. Allowed. VLAN berapa tadi? VLAN 20, 30, 40, 50. Saya aja di enter. Ya wis kadung gue enter. Jadi ini nanti switch port terang allow VLAN 20, 30, 40, 50. Ini nanti dia ngeterang ke Ether 1. Ini ya Mas Agus ya. Berarti penjelasannya seperti itu. Gampang toh. Tapi Anda harus memahami konsep basic virtualan dulu ya. Kalau supaya Anda bisa nyeting Cisco. Anda rak paham VLAN, angger-angger nyeting Cisco, ndasmu kayak kesetrum iki lho. Setrum ini. Nah, payah. Ini sudah berarti ini sudah bisa kita pakai. Aslinya bisa ya? Iya, bisa dipakai. Langsung bisa pasang di server kita. Semudah itu kawanku. Nah, ini kalau misalkan orang ya mau mengakses switch kita tidak akan bisa karena ini SSD-nya mati ya. Mati ya. Di mode bawaan itu SSD-nya dia mati. Jadi kita hanya bisa meremote mengkonfigurasi ini pakai konsol. Cisco ini gak masuk akal. Mas Budi, lek jaroni internetnya Pak. Sakele lek jaroni lagi check out Shopee ya. Wis bayar. Pinten meleh Pak Budi? Garela. Fastcon. Sinin. Lek sinin. Mohon maaf lek sinin nggih. Cari jarum dalam tumpukan jerami sepurone lek sini. Aduh lur, info terbaru lur, ternyata mau rak kabel lek sini. Saya kadung dijawab. Info terbaru. Ternyata boten kabel lek sini. Iki lho, tambah baik kita. Oke, ini proses kita mau mengganti switch. Jadi sebelumnya kita pakai TP-Link TLSF 1024, tapi ternyata switching kapasitinya sudah habis. Jadi kita mau ganti ke switch manager yang sudah kita config. Ya maklum ya, server DIY men, server gawenan dewe dikomplain ya, tidak bisa, mungkin tidak bayaran kok. Oke, kita pasang Mas Budi switchnya Catalyst yang sudah kita konfigurasi tadi, Cisco Catalyst 2960S. Produk jengking. Kita masukkan ke switch 18. Oke, jadi enak banget ya switch ini. Kalau dia connect tapi nggak ada internet, dia itu nyala LED-nya warnanya orange gini. Tapi kalau sudah jalan trafficnya warnanya hijau. Jadi dengan melihat switch saja itu kita bisa mengorientasi mana jalur yang bermasalah. Job sih Cisco bikin produk ini di tahun itu ya. Teknologinya sudah seperti ini gitu. Apalagi sekarang. Ini kurang lebih konfigurasi dari Cisco Catalyst switch hub yang mungkin teman-teman incar, banyak sekali teman-teman incar. Mungkin setelah ini bisa saja stoknya di pasaran habis karena ini pasti Anda akan menerimanya di tangan kedua dan harganya cukup lumayan, speknya sangat dewa sekali. Switching kapasitinya 170 ya. 170 Gbps. 170 gigabit per second, besar banget. Normalnya switch hub itu di capacity ya sekitar 20, 30, 40 lah ya. 40 ya itu. Jarang banget ada switch hub dengan kapasitas switch yang se-powerful Cisco. Ya mungkin ada, tapi yo kelas enterprise dan harganya tentu enterprise. Sangat mahal. Kalau kita pakai ini kenapa alasannya? Alasannya ya pertama murah sih. Ya pertama sih sebenarnya murah. Dan kita butuh spek itu dan sangat powerful itu. Untuk server yang di belakang karena kurang lebih itu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman semuanya ada yang ditanyakan silakan tanya di kolom komentar di bawah. Nanti Mas Agus dan saya akan membantu menjawab permasalahan Anda terkait Cisco. Ini dasar saja. Ini belum yang access point. Nanti kapan-kapan access point lah ya. Oh siap. Boleh lah ya. Access point. Siap. Penting dari port konsol ini beda. Ini makanya penyelamat ini. Senjata kalau Anda mau main Cisco adalah konsol. Itu saja. Saya Nanang MRK. Saya Mas Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.